Harus dipersiapkan adalah dia mau beternak atau fokusnya di mana, mau di breeding atau di fattening, itu kunci utamanya. Terus pemilihan jenis kambingnya, ya. Yang ketiga adalah menanam dulu. Ya, kalau sudah punya konsep, punya angan-angan, tanam dulu. Kenapa tanam? Karena kuncinya beternak, kalau kita bilang ternak kambing ataupun sapi atau apapun adalah pakannya. Nah, mereka adalah pemakan rumput. Jadi kita siapkan lahannya dulu, tanam dulu. Habis gitu baru kita bikin kandangnya, baru pilih dombanya atau kambingnya. Ya, kalau kambing ternaknya itu kan sewaktu-waktu yang penting uang ada, bisa dimanapun beli ya. Tapi kalau kita nggak punya lahan pakan, ya karena saya pernah ngalami juga. Jadi telat nanemnya, begitu kambingnya banyak yang melahirkan, ya kan musim kemarau, wah susah dah. Cari pakan beli keluar kos lagi. Ya. Ini alhamdulillah musim penghujan kita nggak beli, hanya panen punya kita aja sudah kecukupannya luar biasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya dari peternakan Kampung Peterful yang beralamat di Desa Krian, Sidoarjo, Pacitan. Ternak kami ada domba, jenisnya ada dombos, ada texel, ada dorper dan juga awasi. Kami berternak dengan konsep yang pertama adalah breeding dan yang kedua juga fattening. Dan mulai berternak ini mulai kapan, Bu? Saya mulai berternak sekitar 3 tahun yang lalu. Awalnya kami memulai dengan kambing biasa lokal, ada Jawa, ada Bur dan juga Etawa. Tapi akhirnya kita beralih ke domba. Kenapa? Karena saya melihat peluang yang lebih besar di domba, karena penggemukannya atau fatteningnya atau breedingnya itu lebih cepat. Makannya juga lebih mudah ya, dan peluang pasarnya masih terbuka lebar karena kami di sini konsepnya adalah penjualannya kiloan. Jadi pasti kalau kita beternak atau menghasilkan anak bisa ada capaian target, tujuan, bobot, usia itu bisa segera tercapai. Ya, lanjut untuk di kandang jenengan ini sudah berapa kapasitas ekor? Berapa ekor? Di sini untuk kambingnya 60 lebih. 60 ekor lebih. Ya, lebih. Selain yang untuk anak-anakan ya. Karena anak-anaknya begitu lahir ada yang ambil seperti itu. Tapi kalau yang betina, yang jantan, yang untuk kita breeding ada sekitar 60 lebih. Ya, dan yang kita tawarkan yang kita terapkan di sini ada pengelolaan manajemennya. Yang pertama manajemen kandangnya, yang kedua pakannya, terus yang ketiga kesehatannya. Jadi di sini kita menerapkan 3 SOP tersebut. Kalau untuk pembibitan, Bu, dari mana ambil bibit dombanya ini? Ya, awalnya kami mengambil dengan Wonosobo. Ya, yang kami ambil betinanya adalah dombos, jenis betina dombos, yaitu perkawinan antara lokalnya Wonosobo dengan texel. Terus habis kita bawa ke sini dengan betina seperti itu, kita kawinkan dengan ada dorper, ada texel dan juga awasi. Untuk pejantannya sendiri ada berapa ekor? Ada 3 ekor. 3 ekor. Ya, yang untuk siap untuk pejantan. Tapi kalau yang masih muda-muda atau yang masih anakan, cempe-cempenya banyak sekali. Ya. Dari 3 ekor ini berarti untuk mengawini semua induk yang siap di kandang ini? Siap di kandang ini, ya. Yang siap di breeding kita kawinkan dengan itu. Ada yang dengan texel, ada yang dengan dorper dan juga awasi. Lah, untuk dari
ketiga bejantan sendiri itu untuk apa namanya jenisnya, terus nanti setelah dikawin dengan induknya itu nanti hasilnya seperti apa? Dari kan ada 3 jenis pejantan yang berbeda. Nah, itu dari ketiga itu yang hasilnya mungkin dari ada grade A, grade B, grade C itu seperti apa? Iya, ini kita uji coba yang dengan Texel itu rata-rata kalau anakannya lahir itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Kalau yang dengan Dorper itu sekitar 3 kilo sampai 4 kilo. Awasi lebih dari itu. Jadi ini kita uji coba, selain kita untuk breedingan kita sendiri, juga untuk teman-teman yang mau ngambil breedingan, karena kita ingin perbaikan genetik juga. Jadi biar hasilnya kita lebih cepat, berat badan kita cepat tercapai dengan usia yang masih muda. Berarti untuk yang jenis Awasi tadi hasil peranakannya bobotnya lebih besar. Iya. Dan nanti setelah dari anakan dengan pejantan Awasi, dengan pejantan Texel maupun Dorper, nanti setelah menginjak Doro atau siap kawin, nanti gimana proses perkawinannya? Kalau proses perkawinannya ini ada kita perkandang. Iya. Jadi pada waktu laktasi pertama kalau dia kawin dengan Texel, nanti laktasi berikutnya kita tukar dengan Dorper. Jadi kita selalu silang-silang seperti itu. Disilang-silangkan. Biar tidak nanti terjadi kalau kita insek ya perkawinan sedara seperti itu. Iya. Lanjut lagi Bu, untuk apa namanya di sekitar Pacitan sini mungkin sudah ada yang membeli bibit dari kandang jenengan? Banyak. Oh, sudah banyak. Iya, peminatnya juga sudah banyak. Iya. Ya. Jadi dari teman-teman sendiri banyak yang sudah ngambil ke kita ya, karena begitu melihat indukan kita, anak kita dengan hanya baru berusia 2 bulan sudah ada yang 14 kilo, 1 bulan sudah ada yang 7 kilo. Nah, ini kan mempercepat proses panennya juga buat teman-teman. Ini banyak teman-teman yang sudah ngambil yang masih hamil, ada yang sudah dengan anak-anaknya. Jadi macam-macam, banyak sekali yang sudah hamil. Ya, mungkin sudah berjalan berapa tahun sini Bu ya? Ya. Mungkin ada nggak pernah mengalami suatu kesulitan yang dialami dalam ternak domba ini? Mungkin ada apa namanya, suka dukanya mungkin? Nah, kalau suka dukanya banyak sekali Mas. Iya. Iya, selama perjalanan 3 tahun itu sama dengan peternak yang lainnya. Jadi kita tidak langsung besar seperti ini. Kami juga mengalami yang namanya hambatan, ya kan, terutama satu pakannya, karena awalnya kita konsepnya coba-coba, terus kita hanya berprinsip dipakani rumput apa saja bisa. Ternyata hewan itu kalau sudah di kandang kan berbeda. Dulu kalau kambing, domba diliarkan di lapangan, dia bisa mencari makan sendiri, tapi setelah di kandang dia kan nutrisinya juga harus dicukupi. Nah, ternyata konsep yang kita terapkan dulu salah. Kalau kendalanya banyak Mas, kita juga mengalami kematian ya pada waktu sudah hamil tua, jadi keguguran, terus belum waktunya hamil, belum waktunya lahir. Kadang ada yang sudah lahir anaknya cempe itu baru 2 hari 3 hari yang mati. Kadang susunya juga tidak lancar, tidak banyak, kan seperti itu. Jadi tahu-tahu mau melahirkan depro, jadi banyak kendalanya. Dari situ kita juga berupaya mencari bagaimana sih cara makannya, bagaimana sih pengelolaannya yang benar. Itu membutuhkan waktu juga. Jadi jangan melihat karena saya sudah sekarang besar, tidak, tapi kita juga mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit sekali. Iya, berarti ada proses dan tahapannya Bu ya, yang harus dilalui hingga menjadi sebesar ini Bu ya. Ya. Dan untuk apa namanya, perawatan sendiri Bu, ini tadi kan saya lihat ini kok seger-seger dan sehat-sehat. Ini ada perawatan khusus atau mungkin gimana yang jenengan terapkan di sini? Di sini. Kalau kita pola makannya sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau makanannya rumputnya kita fermentasi, tapi selain itu kita juga tambah konsentrat. Ya, terus jangan lupa premix, ultra mineral seperti itu juga harus kita berikan. Air minum juga jangan dilupakan.
di tiap kandang harus ada ya, karena hewan itu, ternak itu sama dengan kita, butuh makan dan minum. Begitu dia sudah kenyang, dia akan berhenti, seperti manusia juga ya. Kalau perawatannya secara obat-obatan yang kita terapkan di sini SOP-nya, begitu dia melahirkan itu kita kasih vitamin, suntikan vitamin, antibiotik dan lain-lain. Nanti pada waktu dia mau kita kawinkan lagi, kita suntik cacingan itu untuk mencegah bila terjadi cacingan, biar untuk kandungan juga kuat seperti itu. Alhamdulillah kita terapkan SOP seperti itu, produksi susunya juga lancar, anaknya juga besar-besar, sehat, jadi tidak ada kendala. Kalau untuk penjualannya sendiri, selain di teman-teman di sekitar Pacitan sini yang membutuhkan, penjualannya seperti apa? Penjualan kami alhamdulillah selama ini lancar kalau untuk yang keluar kota, karena komunitas kita atau teman-teman kita itu banyak pesanannya. Ada yang minimal usia 4 bulan, berat 14 kilo, ada itu yang untuk ke balibul itu, terus ada yang untuk akekohan juga minimal berat 18 kilo. Jadi kalau sebenarnya kalau dikatakan bagaimana pemasarannya sangat baik sekali. Jadi malah kita itu mau jual kalau cuma 5, 6 kan rugi kan gitu ya. Ya makanya kita harapkan juga teman-teman itu ayo podo-podo ngambil domba, terus kita kembangkan bareng-bareng, nanti penjualannya kita bareng-bareng juga ya, karena kuotanya pangsa pasarnya masih terbuka. Kalau untuk penjualan keluar kota itu ada minimal nggak? Minimal maksudnya minimal jumlah ekornya itu tidak berapa? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Coba kadang malah kita yang mau jual itu masih ragu-ragu karena yang betina-betina baik kan kita simpan untuk breedingan kita sendiri. Oh ya. Untuk induknya, tambah induk. Iya, tambah seperti induknya. itu. Jadi yang kita lepas itu kebanyakan yang jantan-jantan. Ya dari apa namanya? Dari awal memang di breeding Bu ya. Iya. Dari breeding, setelah itu nanti keluar anakannya yang betina itu dipertahankan untuk indukan, untuk menambah indukan. Ya. Kalau yang jantan-jantan digemukkan dalam jangka waktu beberapa bulan yang akan datang dikeluarkan seperti itu. Untuk apa namanya, pakannya tadi fermentasi Bu ya. Iya. Ya untuk sebelum lanjut ke pakan fermentasi teman-teman ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu disiapkan Ibu untuk sebelum terjun atau menekuni beternak kambing. Mungkin jenengan sudah ada gimana ya, gambaran atau pengalaman yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin baru memulai dalam beternak kambing. Ya gimana Bu? Yang perlu dipersiapkan? Ya, yang harus dipersiapkan adalah dia mau beternak atau fokusnya di mana, mau di breeding atau di fattening, itu kunci utamanya. Terus pemilihan jenis kambingnya. Ya, yang ketiga adalah menanam dulu. Ya, kalau sudah punya konsep, punya angan-angan, tanam dulu. Kenapa tanam? Karena kuncinya beternak, kalau kita bilang ternak kambing ataupun sapi atau apapun adalah pakannya. Nah, mereka adalah pemakan rumput. Jadi kita siapkan lahannya dulu, tanam dulu. Habis gitu baru kita bikin kandangnya, baru pilih dombanya atau kambingnya. Ya, kalau kambing ternaknya itu kan sewaktu-waktu yang penting uang ada, bisa dimanapun beli ya. Tapi kalau kita nggak punya lahan pakan, ya karena saya pernah ngalami juga. Jadi telat nanemnya, begitu kambingnya banyak yang melahirkan, ya kan musim kemarau wah susah ada. Cari pakan beli keluar kos lagi. Ini alhamdulillah musim penghujan kita nggak beli, hanya panen punya kita aja sudah kecukupannya luar biasa seperti itu. Ya jadi itu teman-teman, beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam peternak. Yang utama dan paling utama adalah bank pakan. Jadi di sini lahan pakan dan bahan pakan sebelum berternak itu menjadi salah satu kunci. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Ya mungkin sekilas itu dulu Bu Diana. Terima kasih untuk waktunya di part yang pertama ini. Nanti untuk yang di part kedua dan selanjutnya kita bahas untuk yang di sistem pembuatan pakan maupun fermentasi ataupun yang lainnya.
Oke, saya akhiri teman-teman dulu. Salam ngarit dulu Bu dari sini. Iya, salam ngarit. Iya, iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.